Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Diumarani dan juga ada rekan saya di sini, ada Fadilah Alia. Kami adalah mahasiswa pendidikan kedokteran di Universitas Lampung angkatan 2020. Jadi di sini tuh kita ada tugas blog, yaitu blog genitourinaria terkait dengan penyakit yang ada di blog tersebut. Di sini kita ambil penyakit gonore. Nanti di sini kita bakal ngejelasin mulai dari awal dari pengertian sampai ke pencegahan dan juga edukasi. Mungkin nanti harapannya di sini teman-teman bisa mendengarkan secara seksama dan juga bisa menambah wawasan. Mungkin langsung aja, Dil. Nah, jadi di sini tadi udah dibahas juga ya dari pengertian, etiologi atau penyebab, terus kita bakal bahas tentang perjalanan penyakitnya, gejala, pengobatan, sampai ke pencegahan dan juga edukasi. Pertama ini kita akan jelasin tentang definisinya. Mungkin Fadila bisa menjelaskan. Silakan. Oke, aku izin untuk melanjutin ya teman-teman. Jadi yang pertama apa sih gonorrea itu? Jadi kalau gonorrea itu um, suatu penyakit menurut seksual yang sering kita temuin. Nah, kalau di masyarakat biasanya itu disebut sama penyakit kencing nanah. Jadi kalau misalnya teman-teman ada dengar tentang kencing nanah itu berarti sama aja sama kayak gonorrea nih ya. Terus penularan itu dengan cara menularkan melalui kontak seksual dan dia bisa menginfeksi dari permukaan mukosa pada organ urogenital. Nah, selanjutnya di sini ada tentang etiologi atau penyebabnya. Tadi Fadilah udah ngejelasin tentang pengertiannya. Jadi etiologi atau penyebab dari kencing nanah ini adalah bakteri. Bakteri tersebut namanya adalah Neisseria gonorrhoeae. Coba di next dulu, Dil. Nah, di sini kita ada gambaran tentang bentuk bakterinya. Jadi bentuknya itu dia diplococcus. Jadi ada dua, dan bentuknya itu saling berdekatan seperti ginjal. Nah, bakteri ini tuh bisa ditularkan dari hubungan seksual yang tidak aman. Coba di next lagi, Del. Selanjutnya ini ada perjalanannya yang akan dijelaskan oleh Fadilah. Oke, jadi udah dijelasin tadi kalau bakteri penyebabnya itu kan Neisseria gonorrhoeae. Nah, jadi Neisseria gonorrhoeae ini dia tuh bisa menyerang dari membran mukosa pada saluran urogenital, mata, rektum, dan juga tenggorokan. Nah, jadi kalau misalnya dia menginfeksi, dia tuh menyebabkan supurasi. Jadi supurasi itu kayak pembentukan nanah di jaringan yang terinfeksi. Terus dia juga nyebabin peradangan sama fibrosis. Kalau fibrosis itu pembentukan jaringan parut gitu. Nah, kalau pada pria, dia bisa menyebabkan uretritis. Uretritis itu sama kayak peradangan pada saluran kemih dengan pus atau nanah yang berwarna kuning dan rasa sakit saat buang air kecil dan dia menyebar ke epididymis. Tapi kalau pada wanita, dia itu menyerang endocervix dan dapat meluas ke bagian uretra dan juga vagina. Nah, kalau misalnya nggak segera diobatin, dia bisa menyebar ke bagian serviks, terus juga menyebabkan radang pada panggul. Nah, 20% kasus infeksi Neisseria gonorrhoeae ini kalau pada wanita itu bisa menyebabkan infertilitas. Nah, kalau pada kulit, kalau dia kena kulit, dia bisa menyebabkan lesi atau kayak luka gitu di kulit. Terus pada neonatus, dia diakibatkan melalui jalan kelahiran secara normal dan dapat menyebabkan kebutaan pada bayi. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang ibu, terus dia menderita penyakit gonorrhea ini, nah, kalau dia melahirkan secara normal, dia bisa menginfeksi si bayinya melalui dari jalan normal itu sendiri. Terus dia juga menyebabkan meningitis dan infeksi pada mata pada orang dewasa. Nah, untuk faktor risikonya sendiri, dia itu ada beberapa, kayak bergandengan di pasangan seksual, terus juga homoseksual, MPSK, terus wanita usia prapubertas, dan juga menopause. Nah, juga pada bayi pada ibu penderita gonorrea tanpa menggunakan proteksi. Selanjutnya itu ada gejalanya. Jadi ada beberapa gejala yang ditimbulkan dari penyakit gonorrhea ini. Bisa di next lagi nggak, Dil? Jadi gejalanya itu biasanya timbul dari hari pertama sampai 14 hari setelah melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Dari gejala pria dan juga wanita itu berbeda-beda gejalanya. Kalau misalkan di pria, biasanya dia ada nyeri atau terbakar saat buang air kecil. Selanjutnya ada keluar cairan berwarna putih, kuning, kehijauan dari penis. Nah, itu makanya penyakit ini tuh disebut dengan kencing nanah. Dan juga dia pada testisnya itu terasa nyeri atau bengkak. Sedangkan pada wanita itu biasanya gejalanya tidak terlalu khas, tapi apabila menimbulkan gejala,
itu akan timbul beberapa gejala yang saya sebutkan ini. Dia ada nyeri atau perih saat buang air kecil, terus ada keputihan, dan ada perdarahan di vagina di antara periode menstruasi atau selama hubungan seksual. Dan sebenarnya di antara gejala kedua ini, dia ada gejala di bagian duburnya. Biasanya tuh duburnya akan terasa gatal, akan terasa nyeri, dan juga biasanya ada keluar darah gitu dari situ. Bisa di next, deal. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri, kalau misalnya melalui obat-obatan itu bisa pakai anti klamidia, seperti kayak azithromycin, dosis tunggal, atau enggak itu juga bisa kayak dia untuk menurunkan perkembangan dari resistentitas bakteri. Bisa juga dikasih ceftriaxone dosis 505 mg. Terus untuk anjurannya, jadi selama masa pengobatan pada masa terapi, pasien itu diminta untuk mengobati pasangannya juga gitu. Jadi selain penderita, pasangannya juga harus kita cek apakah dia terinfeksi atau enggak. Terus yang kedua, dia tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai sembuh dan harus melakukan kunjungan ulang di hari ketiga dan ketujuh. Jadi kita mengobati pasangannya juga, terus juga nggak boleh melakukan hubungan seksual dulu karena takutnya nanti bisa menularkan ke pasangan dari penderita sendiri. Jadi takutnya nanti saling menginfeksi, jadi nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, terus selanjutnya di sini yang terakhir itu kita ada pencegahan dan juga edukasi. Yang pertama itu harus menggunakan kondom atau alat kontrasepsi setiap hubungan seks. Selanjutnya tidak bergonta-ganti pasangan seksual, makanya tadi salah satu faktor resikonya sudah disebutkan oleh Fadilah adalah PSK. Jadi dia itu memiliki resiko yang lebih tinggi. Selanjutnya tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak diketahui riwayat seksualnya, lalu menghindari seks bebas tentunya, dan juga yang terakhir itu memastikan pasangan tidak menderita PMS atau penyakit menular seksual. Nah, jadi dari yang kita jelaskan dari pengertian sampai edukasi terakhir ini mungkin hanya segitu yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Mau bertanya, Kak? Hasan ingin bertanya, silakan. Kan kalau cowok kan, kalau yang terkena gonorrea kan sangat jelas ya. Terdapat apa? Terdapat nanah di sekitar kelamin. Nah, cara biar nggak kena itu kan sebelum hubungan berarti melihat si ceweknya kan. Nah, cewek kan gejalanya nggak kelihatan gitu. Ciri-ciri yang bisa kelihatan dengan mata tuh gimana? Oke, udah. Ya, mungkin terima kasih Hasan atas Gimana? jawabannya. Ya, saya izin untuk menjawab. Jadi kan tadi udah dijelasin kan gejala ini antara pria dan wanita. Jadi di wanita ini bukannya tidak terlihat gejalanya, tapi karena memang prevalensi terkena gonore ini pria dibanding dengan wanita, itu pria lebih besar resikonya dibanding wanita. Dan gejala khasnya itu, kalau di pria kan tadi ada keluar cairan gitu kan, nanah, baik itu berwarna putih, kuning, ataupun kehijauan dari penis, sedangkan di wanita itu ada keputihan. Kayak gitu, pasti ada gejala ini. Itu kan apalagi kan ini bakteri bakal nyebabin infeksi. Pasti kan ada gejala lain kayak demam dan segala macam gitu. Apakah sudah cukup? Mulai lagi. Ya, silahkan. Berarti solusinya memakai alat kontrasepsi itu tidak 100% mencegah berarti. Oke, izin menjawab lagi. Mungkin bisa di slide terakhir tadi yang edukasi dan pencegahan, Dil. Oke. Nah, jadi gini nih, salah satunya itu kan alat kontrasepsi itu kan hanya mencegah ya. Jadi baik itu nanti tercegah atau tidaknya itu kita nggak tahu gitu loh. Berapa persen nanti dia akan berhasil mencegah suatu hubungan seks yang aman atau tidaknya itu kita belum tahu. Jadi makanya kita harus tahu juga pasangan pasangan seksual kita tuh menderita penyakit menular seksual atau tidak. Seperti itu. Mungkin dari Fadilah ada yang ingin ditambahkan atau tidak, Dil? Dari aku cukup sih, cuman mungkin tadi nambahin yang gejala pada wanitanya. Jadi kalau pada wanita itu bisa juga kalau dia udah ke tahap komplikasi, dia bisa radang juga pada pinggul yang udah kayak aku jelasin tadi. Terus juga kayak terlambat menstruasi, terus perubahan pada payudara, kemudian mual juga kelelahan. Gitu. Mungkin itu aja dari aku.
Mungkin begitu, San. Apakah sudah cukup? Cukup, Kakak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mau tanya dong, Silahkan. kalau misalkan ada misalkan laki-laki yang kena gonore terus tidak diobati sampai sembuh, dampaknya apa ya? Oke, terima kasih Salsa atas pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab. Jadi kan apabila tidak ditangani, ya pasti tidak akan sembuh dan juga nantinya akan menjadi komplikasi. Tadi kalau misalkan di wanita itu, komplikasinya kan sudah dijelaskan sebelumnya, ada radang panggul, terus perubahan hormon segala macam, dan juga bisa menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Di pria juga sama, dia bisa menyebabkan kemandulan ataupun ada radang di bagian saluran kemihnya gitu. Mungkin Fadila ada yang ingin ditambahkan tidak terkait komplikasi. Mungkin dari aku cukup. Oke, mungkin seperti itu Salsa jawabannya. Apakah sudah cukup? Iya, sudah, makasih. Terima kasih Salsa. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, silahkan Rati. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, untuk penyakit gonore ini apakah bisa sembuh atau tidak ya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Fadilah bisa menjawab. Oke, jadi kalau misalnya ditanya bisa sembuh apa enggak, sebenarnya bisa. Tapi harus sesuai dengan anjuran tadi yang udah kayak aku sebutin tadi, misalnya dia mengonsumsi obat-obatan, dia harus rutin mengonsumsi obat-obatan. Terus di masa terapinya tadi juga dia nggak boleh berhubungan seksual dulu, terus juga pasangannya harus diperiksa juga karena ditakutkan pasiennya juga terinfeksi. Jadi kan kalau misal kayak gitu nanti dua-duanya jadinya nggak sembuh-sembuh gitu, takutnya nanti menjadi komplikasi. Nah kalau misalnya sesuai dengan anjuran yang udah aku sebut tadi, kurang lebih itu bisa dalam waktu 2 minggu udah bisa sembuh. Mungkin itu apakah cukup Rati? Oke, udah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apabila sudah tidak ada, mungkin saya izin menyimpulkan untuk terakhir kalinya. Jadi, gonore atau penyakit kencing nanah ini kan penyakit menular. Tadi sudah dijelaskan juga akibat dari Neisseria gonore. Penyakit ini tuh bisa diakibatkan dari hubungan seksual yang tidak aman, baik dari seks vagina gitu, terus oral ataupun anal. Tapi gonore ini penyakit yang bisa disembuhkan dan juga bisa dicegah. Tadi terakhir sudah disebutkan juga kayak menggunakan alat kontrasepsi, berhubungan seksual yang aman. Seperti itu. Mungkin dari kami sekian. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat penyuluhan kali ini. Harapannya mungkin nanti ke depannya bisa menambah wawasan dan kalau bisa ya gonore ini dicegah gitu, jangan disembuhkan. Kita hindari dari kegiatan-kegiatan yang tidak baik tersebut. Apakah dari Fadilah ada yang ingin ditambahkan, Dil? Mungkin dari aku juga cukup. Ya, apabila sudah cukup, kami cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.